Baik, tadi kita telah mendengarkan pertama puisi Ibrahim Sattah, Samsauna, dan tadi penyairku ini Mas Rohanti telah membacakan puisi berjudul Bismillah. Puisi Ibrahim Sattah pada tahun 70-an ya Bang Nas ya, dan 80-an sempat membuming tidak hanya di bumi Melayu tapi juga di Indonesia. Ini adalah sebuah prestasi besar bagi orang Riau yang dikenal dengan puisi mantra ya Bang Nas ya. Ya baik. Mungkin Bang Nas bisa memberikan pengantar bagaimana behind the scene-nya penulisan puisi dari Ibrahim Sattah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saya bersama Pak Usnu Abadi, orang yang berbahagia ya, karena waktu proses kreatif Ibrahim ketika dia tampil menyusul Sutarji Kazum Bahri dalam mengangkat nilai tradisi Melayu ke kancah nasional itu, kami sempat bekerja di penerbitan Bumi Pustaka Ibrahim sekitar tahun 80-an, 81 itu. Dan ya ada satu yayasan yang bergerak di bidang sastra, itu Yayasan Puisi Nusantara ya. Nah, hari-hari kami di sana di kantor Ibrahim, kedekatan itu sehingga kita ngobrol ya, siang malam ya, asal ketemu. Dan Ibrahim ya dia bercerita apa adanya. Itu masih polisi ya? Waktu itu sudah berhenti. Sudah berhenti. Nah, saya ketemu Ibrahim dia setelah dia sudah berhenti. Tapi mungkin Pak Arisa Beba ini kan salah satu murid Ibrahim. Nah itu waktu Pak Ibrahim masih rangkap dia polisi, tapi dia juga seniman. Nah, waktu itu Ibrahim banyak bercerita ya, termasuk keluh kesahnya waktu itu kenapa dia berhenti jadi polisi. Nah, dia bilang waktu itu satu sisi ada garis komando yang dia ikuti sebagai polisi, di sisi lain jiwa kebebasan sebagai senimannya itu tidak mau dia teratur. Sehingga dia ada dalam bahasa yang agak konyol juga lah, dia bilang, Nas katanya kalau aku nggak berhenti dari polisi, hari aku tuh habis berdiri di gerbang masuk Polda itu katanya hormat aja. Nah, datang satu usia hormat orang, hormat. Abi hari dia hormat kata dia. Nah, tapi begitu dia sudah berhenti, udah bebas. Malah saya merasakan dulu ya, karena jiwa seniman itu menonjol, sehingga Ibrahim itu dulu punya motor besar, ya motor besar, itulah dia pergi kemana-mana. Nah itu sekali waktu saya diajak ke rumahnya di Jalan Kartini itu dari ujung Kartini itu tembus ke Sudirman itu bukan belok kiri, dia naik ke pulau jalan itu, rumputan itu dia naik. Kami lewat di atas rumputan jalan Greenbelt itu, dia ketawa-ketawa. Dan dia waktu itu ada polisi lihat tuh kan, nggak tahu lah apa polisi kenal yang bawa ini Ibrahim, tapi itu kan belum ada helm ya. Tapi itulah dia meluapkan kebebasan dia sebagai ya. Jadi masa-masa itulah saya ketemu dengan Ibrahim ketika dia menulis puisi Haiti. Ini yang buku puisi ini adalah buku Haiti yang produk pertama dari penerbit Bumi Pustaka yang dibuat Ibrahim. Saya masih ingat bagaimana Ibrahim itu, karena puisi-puisi itu kan dengan tipografi simetris, kiri kanan sama itu. Dulu kan kalau membuat puisi pakai ketik tangan, pingsanlah mengutak-atik mesin tik itu ngatur supaya kiri kanan sama. Nah, tapi Ibrahim itu karena dia punya penerbit, dia belilah mesin setting, mesin tik listrik. Nah, itulah dia utak-atik. Saya lihat betul tuh. Dia utak-atik, terus dia tekan satu tombol aja, muncullah tipografi simetris itu. Oh itu dia melonjak-lonjak, luar biasa. Nah inilah aku tunggu selama ini kata dia, baru sekarang ada mesinnya. Itu makanya semua puisi-puisi dalam Haiti itu semuanya tipografinya pakai kiri kanan begitu. Itu yang kira-kira kedekatan saya Ibrahim yang saya ingat begitu. Itu juga ciri khas dari penulisan Ibrahim Sattah. Iya, pakai tipografi itu. Dan puisi mantra ya, bagaimana? Gini, awalnya orang, saya baca komentar dari Slamet Sukirnanto, ada Rujito, ada Korilaun Rampan. Mereka orang menganggap
Ibrahim ini kan dikesakan sebagai follower, ya, pengikut dari Sutarji mantra. Tapi terakhir itu kalau tak salah Pak Uhamidi itu menemukan bahwa yang diangkat Ibrahim bukan mantra. Itulah sebetulnya yang membedakan antara Ibrahim dengan Sutarji. Tetapi kalau Sutarji itu jelas sekali dia pola mantranya. Nah, Ibrahim itu menurut Pak UU itu pola permainan anak-anak. Makanya kan ada sajiannya tu bulan, tu bintang, pucuk mali-mali ya, dan dandit juga itu kan dari permainan rakyat. Itulah sosok Ibrahim Satta. Lalu bagaimana Bang Nas sendiri melihat kiprahnya di bidang puisi ini sehingga berhenti jadi polisi? Kenapa lebih memilih puisi? Iya, itu yang saya katakan tadi itu, bahwa Ibrahim ini, ya kalau saya tanya, mana ada seniman yang tidak berontak? Seniman itu berontak, dia ingin meraih kebebasan dirinya, nggak mau banyak diatur, ya egoisme ya, seperti itu. Dan memang akan ada kendala ketika seorang Ibrahim yang polisi, yang dia harus hormat kepada atasan, ada garis komando, di sisi lain dia ingin menjadi orang yang bebas. Nah, makanya dia menemukan kebebasannya itu sebagai kebebasan yang sangat merdeka. Dia sebut juga bagaimana begitu dia sudah berhenti jadi polisi, dia cerita dengan saya, atasannya dulu di polisi itu ya kayak dia bangga betul, dia bilang nih ya, kalau dalam saya makna itu, dulu kan saya anak buahmu, sekarang jangan atur-atur saya, nah, gitu lagi kira. Dan waktu itu salah satu atasan Pak Ibrahim itu, kalau tidak salah itu Pak Bunaya Sidi almarhum ya, pangkatnya tinggi mayor kalau tidak salah waktu itu. Dia cerita bagaimana dulu pementasan di Gedung Damerdu yang lama. Waktu itu pementasan itu Ibrahim menampilkan teater Terbit Bulan Tenggelamlah Bulan. Tidak salah Pak Arisa Beba ikut main waktu itu ya. Jadi waktu itu di acara itu, karena itu ditampilkan dalam kota salah itu dalam satu acara sekolah SMA Sri Rama ya. Jadi karena acara kan disusun, Ibrahim ingin teater itu tidak boleh di belakang, nanti tidak ada penonton. Jadi dia ingin di depan, disusun acara. Karena salah satu dari putri Pak Bunaya itu penyanyi, akhirnya oleh ya pengaruh Pak Bunaya mungkin digeserlah Ibrahim itu acaranya di belakang. Yang sementara anak Pak Bunaya itu digeser ke depan. Begitu Ibrahim tahu, dia marah sekali dan dia datang ke MC. Ini taruh di belakang. Begitu tampil teater dulu, marah Pak Bunayanya. Dia nanya, ini Ibrahim cerita saya, ya, siapa yang mengubah acara ini? Mengubah urut acara ini, dia bilang. Waktu Ibrahim bilang, saya. Terus Pak Bunayanya bilang ke dia kan anak buahnya dulu kan, Anda siapa? Katanya. Ibrahim jawab, saya Ibrahim Satta. Anda Bunaya Sidi bukan? Itu dia kejar Pak Bunaya Sidinya itu. Ya lari juga. Nah itulah bentuk-bentuk ekspresi kebebasan Ibrahim ya ketika dia sudah bebas jadi polisi. Lebih pada ekspresi ya, kreativitas kesenian ya Bang Nas ya. Kreativitas juga ya. Tapi itu ya otomatis kan, begitu dia sudah tidak lagi terikat dengan polisi, ya dia berkegiatan apa aja suka-suka dia. Tapi mungkin tidak hanya Ibrahim Sati yang juga menulis puisi, kita juga kenal Ulul Desa Final. Kalau yang ini tidak berhenti jadi polisi ya? Pak Sapinal? Polisi ya. Kita polisi ya. Jadi yang hebatnya pada era 80-an itu ya, saya ketemu di Riau itu banyak sekali polisi-polisi yang ikut jadi penyair, jadi pemain seni lah, pelaku seni. Di antaranya itu Bang Ulul Desa Final almarhum ya. Bang Sapinal, ada angkatan di bawahnya itu ada Bang Oscar, ada Bang Izhar ya. Ada beberapa lagi yang begitu, karena itu kan komunitas itu kena
Bang Ibrahim ini adalah polisi dulunya, jadi anggota-anggota itu banyak yang ikut di dalam kegiatan itu. Saya nggak tahu proses apakah Ibrahimnya, apakah mereka pikir bangga untuk menyalurkan bakat, tapi mereka rata-rata tidak berhenti. Bang Sapinal juga kedekatan saya itu, saya sudah ketemu dengan Bang Sapinal, dia puisi-puisinya pernah dimuat di Horizon pada era-era 70-an itu. Kemudian dia bikin kumpulan puisi Arus bersama Bang Taufik Effendi Arya ya. Nah, jadi waktu itu dia menulis, tapi karena waktu zaman-zaman 80 itu saya produktif sekali menulis, sehingga BM Samsudin bilang saya ini Putu Wijaya Riau lah. Nah, setiap minggu tuh ada aja. Saya mungkin menulis sekitar 50 media yang terbit di Indonesia. Nah, setiap minggu tuh ada aja puisi saya dimuat ya. Lalu Bang Sapinal ini ya karena dia baca terus gitu, ada rasa dia datang waktu itu zaman telepon aja. Kalau tidak ya menyampaikan pesan. Dia sempat datang ke rumah saya juga ya. Waktu itulah dia juga ingin bagaimana kok bisa produktif nulis waktu itu ya. Jadi waktu itu kita sharing, kadang saya ke rumah dia. Ada yang kita bangun di zaman itu ya, dan itu sekarang agak kurang muncul di generasi sekarang ini ya. Dulu kita ada Pak Usnu, ada Desa Beba ya, Deddy Kurnia, Topi Ikram, banyak yang lain itu. Kita membangun tradisi yang muda itu datang ke yang tua. Kalau hari Minggu kita ada kegiatan santai, kita bikin janjian. Kadang nyelonong aja ke rumah BM Sam, ke rumah Edi Ruslan PM Riza, Pak Idrus. Itu yang terbangun demikian, sehingga senioritas itu betul-betul kita betul-betul menghirup wangi kreativitas sastrawan di atas kita. Nah, itu yang kalau dengan Bang Sapinal itu juga begitu. Cuma saya tidak melihat langsung proses kreatifnya, tapi saya baca-baca dari puisi-puisi yang dia ciptakan, ya puisi dia yang dimuat di Rio Pos, dan dia juga sayangnya beliau itu di masa-masa akhir itu dia sudah tidak produktif lagi. Sampai Bang Sapinal itu dia ingin nulis di majalah Kartini, dia tanya ke saya. Tapi dia malu pula namanya Unur Sapinal nulis majalah Kartini. Akhirnya saya sarankan, Bang, banyak dilakukan oleh pengarang Indonesia itu, kalau mau bikin nama anak yang perempuan. Akhirnya dia lakukan, dan cerpen dia juga akhirnya dimuat di Kartini. Artinya tradisi kepenulisan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk semua profesi ya Bang Mas ya? Iya, betul. Ini kan profesi menyair, bersastra itu kan, kalau istilah saya itu rumah tanpa dinding, open aja, nggak ada jendela, nggak ada pintu, apa aja orang boleh masuk, siapa aja boleh masuk, kelangan apa aja boleh masuk. Baik, menarik sekali tema kita puisi dan polisi. Kita mungkin ada dari hadirin yang ada di sini ingin berbagi, bisa saja kedekatannya dengan Pak Ibrahim atau Pak Unur Sapinal. Di sini ada juga dari keluarga purnawirawan polisi ya, di meja paling depan, mungkin ingin berbagi. Ayahnya yang polisi, lalu anaknya bagaimana juga diajarkan untuk berpuisi. Silakan Ibu yang jilbab merah ya Bu ya. Oh, suami polisi. Baik, ya Bu. Terima kasih. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Nuni Arke. Kebetulan suami saya Arke pernah tugas di Polda Riau. Di tahun 2005 beliau dipindahkan di Polda Kepri di Batam. Sekarang sudah menjalani purnawirawan, jadi sudah pensiun. Baik, itu sekedar perkenalan diri saya. Saya adalah putra putri dari Polri kebetulan. Ayah saya adalah anggota Polri yang dulu bertugas di Polda Riau. Pada saat itu namanya belum Polda Pak, masih Kodak, Komdak ya. Jadi ketika itu beliau menjabat sebagai kepala keuangan di Komdak. Jadi beliau sudah almarhum tahun 2001, dan saya sendiri
suami polisi, kemudian anak saya yang dua-duanya polisi bertugas di Polda Kepri di Batam. Jadi saya malam ini hadir mencoba untuk membacakan puisi salah satu karangan dari Bapak Ibrahim Sattah. Nanti mungkin akan saya mencoba untuk membacakannya, Mbak. Karena ini juga tadi dadakan, jadi mungkin tidak sebagus yang diharapkan gitu, tapi malam ini akan saya coba. Sekarang atau nanti, Bu? Sekarang boleh? Mau sekarang? Boleh, silakan. Tapi jangan ngeledekin. Ibu, Terima kasih.